Itu di dalam Matius 2 ayat 13, satu ayat saja. Dah semua ya, Alkitabnya dibuka, pelan-pelan saja ya, kita belajar hari ini. Matius 2 ayat 13, saya akan baca pelan-pelan dalam terjemahan baru ya. Matius 2 ayat 13, demikian firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh, untuk membunuh dia. Saya baca di terjemahan yang lain ya, terjemahan firman Allah yang hidup, FAYH. Setelah mereka berangkat, seorang malaikat Tuhan kelihatan kepada Yusuf dalam mimpi. Bangun dan larilah ke Mesir bersama-sama dengan bayi itu dan ibunya, kata malaikat itu, dan tinggallah di sana sampai aku menyuruh engkau kembali, karena Raja Herodes sedang berusaha membunuh anak itu. Di dalam terjemahan ini adalah Herodes sedang berusaha membunuh. Terjemahan yang lainnya datang, Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa Herodes berusaha membunuh bayi Yesus? Apa hubungannya bayi Yesus dengan Herodes? Ya, kita akan belajar bersama-sama pelan-pelan siapa Herodes itu ya. Next, Herodes itu adalah seorang dari Edumia. Edumia itu timurnya Israel. Itu dari suku Edom Bapak Ibu, bukan suku Yehuda atau bukan dari keturunan Yakub, tapi dia dari keturunan Edom. Dia bukan orang Yahudi. Lah Raja Herodes ini Bapak Ibu itu diangkat oleh Kaisar Kaisar Romawi untuk menjadi raja di Yehuda. Lah dalam konteks ini dia juga menguasai Israel setelah keseluruhan, Israel Utara dan Israel Selatan. Dia berkuasa atas seluruh wilayah Yehuda, Samaria dan Galilea. Walaupun dia ini bukan orang Yahudi. Oleh karena itu Herodes ini berusaha membangun tata pemerintahannya nih supaya orang-orang Yahudi yang tinggal di Israel itu hormat, takut sama dia. Maka dia membangun Bait Allah. Jadi Bait Allah di Yerusalem itu diperluas, diperindah lagi, sehingga kalau kita lihat dikenal di sejarah, bait suci itu disebut dengan bait Herodes, karena Herodes memperluas, memperindah bangunan bait suci itu ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, bahwa Herodes ini seorang tokoh yang memiliki karakter itu paranoid ya. Kalau kita baca dalam sejarahnya, paranoid itu orang yang gampang melakukan pembunuhan. Jadi dia punya mental mengusir atau menghabiskan lawan-lawannya. Nah ini kalau kita baca sejarahnya yang cukup panjang itu, dia membunuh mertuanya, dia membunuh istrinya, dia membunuh keponakannya, ya keluarganya pun dibunuh karena dilihat keluarganya mulai merongrong kekuasaannya. Nah dia tidak segan-segan membunuh lawan-lawannya. Nah, dia diangkat oleh Kaisar Romawi pada tahun 37 sebelum Masehi. Ya, dia menjabat di seluruh wilayah Israel. Dia menarik simpati orang Yahudi, tapi dia kejam Bapak Ibu. Tapi dia tidak seperti keturunan Salomo yang lainnya menaikkan pajaknya orang Israel, tidak. Tapi kalau Herodes itu menurunkan pajaknya, rata-rata tidak tinggi, tidak memberatkan umat Yahudi, karena dia menarik simpati orang-orang Yahudi Bapak Ibu. Nah, tetapi dia mempunyai karakter yang kejam. Lah saat dia mendengar dari para imam-imam bahwa mereka sedang berusaha berdoa, percaya bahwa Tuhan akan memberikan Mesias akan segera datang untuk menyelamatkan Israel dari penjajahan Romawi, Herodes itu berpikir sekian banyak kali bahwa kekuasaannya akan digulingkan oleh Raja Israel. Maka pada waktu dia mendengar ada 3 orang Majus yang melihat ada raja yang lahir, dia langsung
berdetak hatinya, dia langsung darahnya naik. Dia meminta mereka datang kepada raja itu dan berbincang-bincang supaya orang Majus ini datang melihat di mana itu bayi yang lahir itu. Dia membekali semua, diberikan surat izin untuk melewati wilayahnya Herodes untuk sampai ke kota di mana Yesus lahir. Bapak Ibu, tetapi kita tidak tahu, konteks ini seringkali dibicarakan terus menerus, tapi asal mulanya dari mana kita tidak tahu. Kenapa sampai Herodes itu membunuh bayi-bayi yang lahir di Bethlehem, semuanya dibantai semuanya. Ini kita seringkali belajar di separuh sejarah, tapi kita tidak tahu asal mulanya. Maka pada hari ini kita akan belajar asal mulanya dari mana. Seperti Bapak Ibu, ada asap pasti ada api. Tidak mungkin asap mengebul dulu tidak ada apinya. Lah kita kan di mana apinya kita lihat. Ada pohon yang besar bisa meretakkan tanah atau rumah. Kita lihat pohon itu besar, kita tumbangkan. Tetapi kita tidak tahu bahwa akar yang di bawah itulah yang membuat merusak bangunan itu. Lah kita akan balik lagi ke belakang, saudara. Kita akan baca di dalam Kejadian 3 ayat 15 ya. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini asal mulanya dari kejadian Eden. Bapak Ibu, itu mengatur tentang hubungan manusia satu dan lain. Antara suami istri asal mulanya ada di Eden. Asal mengatur keuangan berkat Tuhan ada di Eden. Sampai Yesus datang ceritanya ada di Eden. Kita lihat Kejadian 3:15 ya. Kita akan membacanya bersama-sama ya, pelan-pelan saja ya. 1, 2, 3. Aku akan mengadakan antara keturunannya akan, dan engkau akan, aku akan mengadakan permusuhan. Bapak Ibu, aku ini siapa? Tuhan. Kisah ini kita ambil saat Hawa melakukan kesalahan, ketidaktaatannya, dia mengambil buah pengetahuan baik dan jahat. Ini juga mengatur keuangan ada di situ loh Bapak Ibu, tapi nggak kita bahas sekarang ya. Hawa dia memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Akhirnya dia jatuh di dalam dosa ketidaktaatan ya. Nah, karena itu Adam, Hawa yang sudah makan buah itu saling tuduhan sama ular ya. Tetapi di sini Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan. Berarti ada dua oknum, ada dua pribadi yang bermusuhan, yaitu manusia dan ular. Loh, lah apa ular tadi tidak bermusuhan? Enggak Bapak Ibu. Asal mulanya ular dan binatang semua itu kumpul bareng sama Adam dan Hawa. Mereka Adam dan Hawa berbagi makanan sama mereka. Itu. Loh Pak, kok iso ulo Pak sing tadi? Iblis itu bentuknya roh. Ya. Dia tidak bisa ngomong langsung sama Hawa sama Adam, maka dia mengambil rupa yang binatang yang ada di Eden, yaitu ular. Kok pinter ya iblis itu mengambil ular, sebab ular itu lidahnya kan dua begini ya. Tapi kok gak ngambil misalnya tikus gitu ya, yang diambil ular gitu ya. Ya. Kalau kita lihat next ya, kita akan belajar konteksnya dulu sebelum kita ambil intinya Pak. Aku akan mengadakan permusuhan. Nah, kata permusuhan itu bahasa aslinya ditulis dengan wa'ebah. Asal kata dari ebah yang artinya menjadikan musuh. Lah jadi asalnya nggak musuhan kalau gitu. Antara ular dengan Adam Hawa nggak musuhan. Ular dengan manusia nggak bermusuhan. Tetapi setelah mereka melakukan sesuatu yang berbuat dosa, maka Tuhan mengadakan menjadikan musuh. Ya, konteks pertama, Allah telah menetapkan bahwa manusia itu punya musuh. Ya. Yang kedua, next. Aku akan mengadakan permusuhan antara. Itu antara banikah atau bayin, antara itu jadi Tuhan langsung dipisah.
antara manusia dan ular itu langsung dipisah kehidupannya. Jadi ada pemisahan, ya. Antara aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Jadi antara ular dengan perempuan ini akan dipisah. Antara ular dan perempuan akan dipisah. Antara keturunanmu dan keturunannya, ya. Jadi Tuhan mengadakan permusuhan, Tuhan mengadakan perpisahan, memisahkan antara ular dan manusia, antara keturunannya ular dan keturunannya manusia, dari terus turun ke bawah. Nah, mulai dari Adam dan Hawa turun ke bawah sampai keturunannya perempuan ini tadi sampai ke bawah itu mempunyai musuh. Lah ular yang tua Yadi sampai sekarang itu juga punya musuh. Jadi saudara dan saya itu punya musuhnya iblis, ya, ular tadi itu, ya. Nah, di sini saya teruskan dulu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Yang meremukkan kepala siapa yang diremuk ini? Kepalanya siapa Bapak Ibu? Ular. Yang meremukkan kepala ular, meremukkan Bapak Ibu, itu asal kata dari Yesupakah atau suf. Kata suf itu artinya menghancurkan atau sesuatu yang menimbulkan cedera atau cacat, atau cedera atau sakit atau berdarah tapi tidak meninggal. Itu kata suf yang dipakai dalam bahasa Ibrani-nya. Ya, makanya kalau kita lihat Yesus kok berdarah-darah, itu memang sudah ditulis di dalam kitab Kejadian itu bahwa Tuhan menobatkan itu memang penebusannya harus dengan darah, ya. Tidak ke sana ya, karena lebih panjang. Kemudian keturunanmu akan meremukkan kepalamu. Kata kepala itu ros itu kepala, pimpinan, otoritas. Jadi keturunan daripada perempuan ini, benih keturunannya sampai nanti itu akan meremukkan kepala, meremukkan otoritas penguasa, ya. Di sini penguasa maksud itu setan, penguasa, kuasa maut maksudnya, dia berkuasa atas kematian itu. Maka Yesus itu yang meremukkan kepalanya, artinya kematian itu dia tidak punya kuasa, setan itu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya, tumit akheb. Tumit itu titik lemah manusia. Jadi kalau manusia tumitnya itu sudah remuk, itu tidak bisa berjalan Bapak Ibu. Lah, kata akheb setelah saya lihat bahasa aslinya, kata akheb itu menggambarkan tumit. Tumit itu kalau sudah cacat gak bisa jalan. Jadi ular itu digambarkan akan meremukkan tumit, menghambat perjalanan, menghambat orang percaya, pokoknya menghambat perjalanan orang mendapatkan berkat tumit. Nah, kalau kita belajar dari anak istilah katanya tadi, next, maka dapat dimengerti bahwa sejak semula Tuhan itu telah menetapkan permusuhan antara manusia dengan ular. Ular di sini adalah simbol daripada iblis. Jadi manusia sudah ditetapkan punya musuh, yaitu iblis, ya. Pada waktu Tuhan berbicara kepada mereka, reaksinya iblis atau reaksinya ular gimana Bapak Ibu? Jadi pada waktu Tuhan berbicara, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya, ular reaksinya gimana Bapak Ibu? Ya enggak apa-apa, apa gitu. Ular reaksinya gimana ya? Marah, senang, atau dia biasa? Kita lihat ya, Wahyu 12 ayat 17. Next. Wahyu 12 ayat 17. Next. Dah ketemu semua ya. Wahyu 12 ayat 17. Bagaimana reaksi daripada ular itu saat Tuhan berbicara tentang keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular itu, atau hukum sebaliknya. Kita baca pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu.
lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian. Jadi ulangan tadi seneng apa marah Bapak Ibu? Marah. Sampai sekarang iblis seneng apa marah? Marah. Jadi Natal itu Bapak Ibu, dengan kelahiran Yesus itu kita tahu, oh berarti kita punya musuhnya ini khusus orang keturunan yang mentaati firman. Kalau yang nggak taat dimusuhi nggak? Enggak. Ya ingat ya, maka Bapak Ibu kenapa kok wis rajin nang gereja, wis aktif, wis pelayanan, wis korban bareng, kok sih tantangannya wakeh ya? Loh, ini sudah ada kunci deretannya. Bahwa saudara dan saya, tandanya kalau saudara taat dengan firman, saudara mengalami kesaksian hidup tentang Yesus, saudara terus diserang, saudara terus diserang, saudara terus diperangi. Jangan kaget. Jadi harus hati-hati. Jadi pada waktu Yesus lahir, yang heboh siapa? Kok yang paling heboh siapa? Herodes. Tidak ada lagi. Pada waktu bangsa Israel menjadi besar, melebihi orang-orang Mesir, yang paling heboh siapa? Firaun. Betul? Sekarang sama. Saat bayi lahir, Yesus lahir, Herodes paling heboh. Tidak ada lagi. Yang paling heboh Herodes. Hal ini membuktikan bahwa iblis itu masih bekerja. Kalau kita lihat di kitab Keluaran 1 ayat 22, saya lompat dulu sebentar biar saudara percaya. Saya baca ya pelan-pelan. Keluaran 1 ayat 22. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarlah hidup. Seluruh bayinya orang Ibrani yang laki-laki harus dilempar, dibunuh, dibuang di sungai Nil. Ya. Termasuk Musa dibuang di sungai Nil tapi tidak dibunuh. Diselamatkan oleh Tuhan melalui ibunya, dia mengapung di dalam. Kalau saudara baca di bahasa Asia itu bukan apa itu, tapi itu kayak bait ya. Jadi kayak perahu kotak ini, tapi namanya bukan, namanya lebih anggun lagi, itu kayak bait. Dia ditata. Pada waktu dia diselamatkan oleh ibunya di sungai Nil itu, kemudian ada yang mengeluarkan lagi dari sungai Nil. Siapa? Jadi dia dibuang di sungai Nil, di seluruh Firaun bilang buang semuanya baby. Musa ya dibuang, tapi diselamatkan. Setelah dibuang, Musa ditarik masuk dalam kerajaan di Firaun, menjadi keluarga istana. Pada waktu Yesus lahir, yang paling heboh Herodes. Tetapi malaikat Tuhan sudah menyuruh Maria dan Yusuf untuk pergi ke, mereka diselamatkan dulu ke Mesir. Musa diselamatkan tinggal di rumahnya Firaun, raja Mesir. Bayi Yesus di Bethlehem diselamatkan dulu ke Mesir. Kok ke Mesir? Musa diselamatkan dari keluarga Mesir. Ya betul, Musa ini orang Ibrani, diselamatkan menjadi keluarga Mesir. Bayi Yesus disingkirkan, dibawa keluar Israel menuju ke Mesir. Kok ke Mesir ya? Matius 2 ayat 14 ya, saya baca pelan-pelan. Matius 2 ayat 14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambillah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Nabi siapa itu? Jadi
kejadiannya itu harus ngikuti nubuatan perkataan Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Tidak terus ngawur begitu, tapi semua ada rentetannya. Lah Nabi Hosea bilang begini, Hosea 11 ayat 1. Next, ya betul. Hosea 11 ayat 1. Ketika Israel masih muda, ku kasih dia, dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Lah ini untuk menggenapi nubuatan, semuanya sudah dinubuatkan. Bayi Yesus yang Herodes marah membunuh semua bayi-bayi itu, saudara, diselamatkan oleh Tuhan untuk tinggal di Mesir. Di Mesir itu tinggal sementara, Bapak Ibu. Ya, ingat-ingat di Mesir tadi tinggalnya sementara. Nanti mereka akan dijemput kembali untuk kembali ke Israel. Manusia Adam dan Hawa itu dikeluarkan dari Eden saat melakukan kesalahan pertama kali. Itu Tuhan dikeluarkan dari Eden. Itu Tuhan jahat apa Tuhan baik? Manusia pertama kali berbuat dosa, berbuat kesalahan, terus dikeluarkan dari Taman Eden. Respon saudara dan saya mesti Tuhan jahat. Sampai dia dikeluarkan lagi ke gak boleh ke Eden, Tuhan jahat. Bukan, Bapak Ibu, Tuhan sangat baik. Kalau manusia itu tidak dikeluarkan dari Taman Eden, nanti baca sendiri kitab Kejadian itu, dia bilang begini, jangan-jangan dia akan memakan buah yang satunya. Buah apa yang satunya itu? Buah kehidupan. Kalau buah itu sampai dimakan, maka tidak ada keselamatan lagi. Kenapa? Karena buah kehidupan itu bicara tentang kekekalan. Ya, nanti baca sendiri kisah itu. Jadi kasih Tuhan yang besar kepada Adam dan Hawa, mereka harus dikeluarkan. Ini patronnya, simbolnya. Pada waktu Musa mau menyelamatkan orang Israel, Musa harus diselamatkan dulu, masuk ke keluarganya Fir'aun, penguasanya Mesir. Pada waktu Yesus untuk menebus umat manusia, menyelamatkan umat manusia, maka bayi Yesus diselamatkan dulu, keluar ke Mesir dulu. Sama toh? Simbolnya, spiritnya sama. Untuk menyelamatkan manusia dari dosa yang tidak bisa ditebus, maka Allah mengeluarkan mereka dari Taman Eden. Untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan, Musa yang harusnya mati di Sungai Nil, maka dia diselamatkan Tuhan, masuk dulu ke rumah Fir'aun sebagai penguasa Mesir. Yesus sebagai juru selamat umat manusia yang menebus seluruh dosa ini, mereka yang harus dibunuh oleh orang Herodes, mereka dikeluarkan dulu ke Mesir. Nanti balik lagi ceritanya, ya. Mesir itu lambang daripada dunia di mana saudara saya tadi hidup. Jadi untuk menghadapi tantangan Bapak Ibu ini, Bapak Ibu, sistem kerjanya, tipu muslihatnya setan itu sudah dua kali kelihatan. Pertama melalui Fir'aun, yang kedua melalui Herodes, yang ketiga sekarang sistemnya halus, Bapak Ibu. Oleh karena itu strategi tipu muslihat iblis kalau kita lihat di dalam Injil Matius 2 ayat 7-8, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Loh, musuh kok menyembah musuh, kan tidak mungkin. Ini tipu muslihatnya. Jadi strategi yang baru itu dipakai oleh iblis ini. Nanti beritahu ya, Mesias itu di mana? Nanti aku datang menyembah dia. Herodes menyembah Mesias, nggak mungkin. Karena Herodes tujuannya membunuh Mesias itu. Ini adalah gaya, Bapak Ibu, model atau strategi yang Bapak Ibu harus tahu. Jadi kerja iblis itu strateginya nggak kayak dulu. Dulu langsung kelihatan bunuh. Tapi sekarang halus. Di mana yang kita sukai, dia ada di situ. Saya mager, Pak, alas-alasan, Pak, gerak itu mualas saya, dia ada di situ. Yang Anda senangi ada di situ dia. Karena dia bekerja seakan-akan bersama kita, mendukung kita. Kita lihat ya, ada Kisah Para Rasul
13 ayat 9-10. Kisah para Rasul ini ditulis oleh Lukas, Bapak Ibu. Ya, Kisah para Rasul ini ditulis Lukas itu menceritakan tentang Petrus dan Paulus, dua-duanya rasul yang memiliki kedudukan yang sama. Ya, dia pesannya gini. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Kisah Rasul 19 ayat 9-10 ya. Ayat 10, dan berkata, "Hei anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Tipu muslihat sekarang, kerjaan sekarang dengan rupa-rupa tipu muslihat, tidak kelihatan. Orang tipu muslihat itu tidak kelihatan, sudah hampir sama-sama gitu loh. Jadi kadang-kadang kita ini seperti ditipu tapi tidak terasa itu. Nah ini pesannya dari Paulus ini. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Karena iblis itu kembali ke wujud asalnya tidak kelihatan. Dia menguasai seluruh pemerintahan yang tidak kelihatan. Maka Paulus menegaskan, mengulang lagi, menegaskan, berkali-kali menegaskan pada jemaat di Efesus, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, tapi tempatnya di udara. Jadi tidak kelihatan. Jadi musuh saudara saya itu tidak kelihatan. Lah Petrus saudara, karena dua tokoh ini sama-sama disejajarkan oleh orang-orang bapak-bapak gereja, Bapak Saudara. Dan 1 Petrus 5 ayat 8-9 berkata gini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berkeliling, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Orang ini yang dicapat ditelan ini bukan semua orang, Bapak Ibu, cuma orang yang taat kepada firman dan orang yang punya kesaksian hidup tentang Yesus Kristus, yang dikejar, yang dicari, yang diperangi. 9, lawanlah dia. Loh, caranya melawan tipu muslihat iblis itu gimana, Pak? Yakobus memberikan resep konsep tentang cara melawan tipu muslihat iblis. Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7 ya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari. Kalau nggak dilawan ya nggak lari. Kata tunduk, Bapak itu, karena itu tunduklah. Makanya pada waktu itu Yusuf diperintahkan malaikat, kamu pergi, istri dan anak dibawa. Itu mereka taat, mereka keluar dari Bethlehem ke Mesir. Lah Yakobus kata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari padamu. Kata tunduk itu hipotasso, ditulis kata hipotasso. Hipotasso itu menundukkan diri ya. Makanya Yakobus berkata tunduklah, itu taat, tunduklah dengan otoritas, tunduklah dengan perintah Tuhan. Hipotasso itu kalau Bapak Ibu guru bahasa Indonesia itu imperatif, kata kerja yang harus dikerjakan, kali ditunda. Maka pada malam itu juga Yusuf itu pergi, bukan besok, tapi pada waktu malam itu juga. Yusuf tadi pada waktu diperintahkan Tuhan ke Mesir, itu berangkatnya besok apa sekarang ya? Matius 2 ayat 14 tadi ya, saya baca ulang. Maka Yusuf pun bangunlah, diambillah anak itu serta ibunya malam itu juga. Jadi pada waktu dia mendengar firman, tidak ngenteni besok, saat itu juga. Itu adalah contoh, ini adalah simbol, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mendengarkan firman hari ini, saudara ulang lagi di rumah, jangan nunggu besok, selak dicuri. Siapa nyuri? Iblis. Fir'aun, Herodes, simbol dari iblis, tujuannya mau membunuh, mau mengambil. Sekarang setan itu model gaya baru. Pada waktu saudara dengar firman, dia ada di gereja. Pada itu ada ngomong, gak ada Pak di gereja firman. Loh, firman itu penuh di gereja malah. Dia datang, dia lebih seriusnya kalau pada waktu firman ditabur
ditaburkan. Ya enggak Pak Tante? Lah firman ditaburkan itu jemaat kadang-kadang ada yang serius, ada yang WA-an, ada yang ngantuk. Itu karena ada kerja silir-silir nanti loh. Kayak saya. Bapak Ibu pernah nggak lihat dengarkan khotbah itu, wah nggak ditahan, ngantuk, saudara. Kayak di sini kok model kok isut gitu loh. Sampai saya duduk di sama istri tak cetol gini ya. Nanti dia tahu baru saya terus dicetol gini, saudara. Di benih firman itu selalu ingin diambil, nggak sampai ke saudara. Selalu ada oknum yang akan mengambil firman itu. Ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, dengan marahnya naga tadi maka kita dapat menyimpulkan, ya. Pertama, iblis akan memerangi semua orang yang taat kepada firman. Jadi semua orang yang taat kepada firman pasti dia akan memerangi. Yang kedua, iblis itu pasti memerangi pada setiap orang yang pernah mengalami mujizat Tuhan, mengalami keajaiban bersama Tuhan. Itu pasti dia akan menyerang. Dan iblis itu berusaha sekarang ini mengambil benih firman, mengambil firman yang harusnya saudara hidup, saudara akan menjadi sesuatu, mengalami upgrade di dalam hidup ini, karena iblis tidak suka akan diambil, maka saudara tidak mengalami apa-apa. Oleh karena itu firman itu berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis itu sedang berkeliling mencari kelengan saudara dan saya. Lah, harus dilawan Bapak Ibu. Jadi kalau ada sesuatu yang kiranya membuat saya kok ini mau saya kayak mau jatuh ya, jangan udah diem aja, lawan hari ini. Enggak, orang percaya saudara dan saya ini adalah orang yang sedang diawasi, dicari kelemahannya. Siapa nyari? Iblis, ya. Setiap saudara percaya sama Yesus, maka saudara diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan saat itu juga firman tinggal di dalam diri kita. Tinggalnya di mana? Kita lihat ya, terakhir ya, Roma 10 ayat 8, Bapak Ibu. Tetapi apa katanya? Katanya siapa? Roma 10 ayat 8. Tetapi apa katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Saya ulang depannya. Tetapi apakah katanya? Katanya siapa? Coba Bapak Ibu buka di kitab Ulangan 30 ayat 14. Kitab Ulangan 30 ayat 14. Ulangan 30 ayat 14. Ini tambahan ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tahu. Dah? Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ini di kitab Ulangan loh. Perjanjian lah. Yang nulismu Musa dapat dari itu. Tuhan bilang, tetapi firman ini sangat dekat. Tetapi Yesus itu sangat dekat kepadamu, ya ini di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Roma, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Lawanlah iblis dengan iman. Natal itu memperjelas siapa lawan saudara, ya. Natal itu memperjelas siapa lawan saudara. Natal memperjelas bagaimana strategi mereka melawan saudara dan saya. Caranya, saudara cukup taat kepada firman. Taat kepada firman adalah cara yang baik, strategi yang baik untuk melawan iblis. Tempat tinggal kita ini Bapak Ibu bukan di dunia, ya. Jadi kalau gitu di dunia ini kita bayi Yesus, Yusuf dan bayinya dan Maria tinggal di Mesir, tinggallah sementara sampai Herodes mati. Setelah Herodes mati dia balik lagi. Saudara dan saya tinggallah sementara di dunia ini. Nanti setelah Herodes mati, saudara dan saya akan pulang kembali. Di mana tempatnya? Herodes sudah mati Pak, setan sudah dikalahkan. Ya betul, sudah dikalahkan sama Yesus.
Tapi saudara sama saya masih ada sementara di pengasingan ini. Di dunia ini tempatnya sementara Bapak Ibu. Jadi jangan banyak mengumpulkan hal-hal yang sementara, nanti gawe kangelan. Ya toh? Kalau gitu kumpulnya di mana Pak yang paling banyak? Di surga. Kalau Bapak Ibu mengejar yang jasmani, mengumpulkan yang jasmani, itu memperkaya data saudara di mana? Di tempat pengasingan. Nanti kalau sudah tempat pengasingan sudah pulang, surga kangelan gowone saudara. Lebih baik saudara perkaya sekarang di saudara dengan semua yang sifatnya rohani. Karena tempat tinggal saudara nanti tidak di sini, tapi di surga. Lah di surga itu bendanya sekarang sifatnya Efesus 1 ayat 3. Coba saya ditayangkan terakhir. Efesus 1 ayat 3. Nah, Efesus 1 ayat 3. Coba Mbak, Efesus 1 ayat 3 ya. Dah? 1, 2, baca semua ya, bareng loh ya. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan segala, telah mengaruniakan kepada kita segala. Pokoknya apa wis itu sing mbok saudara saya butuhkan, segala berkat, tapi bentuknya rohani. Tinggalnya di itu tempat tinggal kita di situ. Jadi sekarang ini saudara saya perbanyaklah yang sifatnya rohani, terus supaya kita ini rumahnya di situ. Pak, lah berarti tetap kerja, saudara. Kalau nggak kerja jangan makan. Saya dan saudara itu diciptakan untuk bekerja, betul? Tuhan membawa taman itu jadi taman yang hidup, lalu manusia ditaruh di situ untuk mengusahakan, kan mengelola, berarti kan bekerja. Lah bekerjanya sekarang ini kerja di dunia full, tetapi juga untuk disimpan ke surga, ya, dibagi-bagi. Saudara melayani pujian Tuhan ya. Musiknya silakan maju, saudara. Ini kan terakhir tutup tahun ya, agak panjang sedikit Bapak Ibu. Jadi intinya tadi Bapak Ibu harus tahu kenapa kok Herodes harus membunuh bayi-bayi itu, karena patronnya sudah ada dari atas Bapak Ibu ya. Jadi kelahiran Yesus itu memperjelas Bapak Ibu punya kalau Bapak Ibu taat sama firman Tuhan, kalau Bapak Ibu orang pernah mengalami Yesus, saudara punya musuh. Diperjelas, Natal memperjelas siapa musuh kita. Natal memperjelas bagaimana strateginya dia menyerang kita. Dan Natal memperjelas bagaimana saudara melawan dia. Lawanlah, taat dengan Tuhan, maka cara terbaik untuk melawan tipu muslihat iblis.